ayune Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Pembina, Bapak Pengawas dan Ketua serta Bapak sekalian. Poin saja sedikit tadi dari sekian banyak yang disampaikan oleh Pembina. Penekanan saya menggarisbawahi bahwa poinnya adalah bagaimana kita menitik beratkan pada suatu kualitas baik dari diri kita sendiri dan buat termasuk generasi kita. Sedikit ayat ini bagi saya kok memberikan inspirasi. Nanti bisa dicek di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang ayatnya bal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Poin ayat ini menegaskan bahwa dan hendaklah takut dalam arti takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan generasi yang lemah luar biasa di belakang mereka. Artinya ayat ini menekankan betul bagaimana kita jangan sampai oleh Allah, poinnya adalah meninggalkan generasi yang lemah dari ilmu, ekonomi, dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Pak Pembina tadi. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Poinnya adalah bagaimana kita memberikan kontribusi pada generasi kita dan sampai sekali lagi generasi yang akan datang malah menjadikan beban pada mereka. Namun kita harus betul-betul menyiapkan dari dini. Kita sudah punya jamaah, sudah punya alatnya dan sebagainya, tinggal actionnya. Bagaimana kita betul-betul nanti segera action, target harus juga segera dicapai. Karena bagaimanapun sebuah ide gagasan kalau tidak ada aplikasi, praktek, kemudian target mungkin ngambang-ngambang aja. Maka dari itu Bismillah, saya terinspirasi dengan tausiah Bapak Sugeng Mulyadi tadi bahwa kita harus punya kontribusi yang nyata, yang real, baik dari lingkungan internal kita, keluarga kita, termasuk juga generasi kita, termasuk juga lingkungan kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kami ucapkan banyak terima kasih. Kami bisa bertemu kembali yang sudah lama kita tidak ketemu. Sebenarnya saya juga kangen, mau kepingin Heling. Ya itulah itu. Sekarang ya alhamdulillah tadi saya sempat istilahnya nyari-nyari mau ikut kemana atau ini aku karena nggak ada dulu pernah dengar ada undangan itu tapi tak cari-cari itu kapan gitu kan. Tadi ketemu ingat kamu
tujuan kemana itu belum tahu, taunya aku pamitnya ke Gunung Kidul tadi ya, jadi ya. Oh ternyata di dekat sini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, untuk penambahan wawasan kami untuk ini kami benar-benar belum tahu. Tahunya itu wisata ke Gunung Kidul bener, saya tak pamitnya tadi ke Gunung Kidul. Tahunya di mana? Waktu Purbo itu di Gunung Kidul, ternyata di tempel sini dekat sekali ya, alhamdulillah. Dan saya mohon maaf selama ini memang sudah lama nggak aktif karena sesuatu hal, dan minta doanya aja saya bisa nambah keimanan kami, kesabaran dan kekuatan, kesehatan yang jelas. Kami insya Allah masih ingin benar sekali bersama semua keluarga Resipes. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembimbingannya, dan terima kasih Resipes. Kita ketemu lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadakan anaknya, dadakan aja lengkap, merah putih dapat, padahal dadakan. Ya luar biasa, alhamdulillah. Dua lagi, Mbak Pia, nih. New ini. Oh, masuk kok. Ya sadèrèngé kula ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun sekedap tambahan wekdal, namung sekedap mugi dados penggalihe ingkang para lenggah. Ampun ngantos tiyang Jawi menika ilang jawanipun, dalam kata bahasanipun. Ana tatembungan sapa sing nandur bakale ngunduh, sapa sing ngono bakale cilaka. Tegese sapa sing nandur bakale ngunduh itu adalah jiwa seseorang yang menanam rasa kebaikan, muncullah rasa kanikmatan utawi jawanipun tumedhaking kanugrahan saking Gusti kang nyipta jagat, wujude rezeki lan sapanunggalane. Antawisipun nek gelem diajeni ya ngajenono, aja jiwit. Nek ora gelem dijiwit ya aja jiwit. Aja nabok yen ora gelem ditabok. Dijaga unggah-ungguhe trapsilane subasitane sing kanthi becik. Niki kula sinau kalian pepunden kula. Inggih menika ingkang medharaken ilmu ingkang nandes teng ati inggih menika pun Pak Samyo. Ampun ngantos serik-serikan kalian kalih bocah ingkang dereng ancik umur dewasa ampun didukani. Nek didukani nika sak madya mawon sepatute ampun dicempalani, yen perlu dikandhani utawi diparingi ngertos kanthi basa halus, sabar lan sareh. Mungkin nek ndak penggalih utawi pemikiranipun bocah nika mboten sae di umur ngancik dewasa. Ingkang sing dingendikake Pak Damar ampun ngantos kalah saing, kudu wonten ikhtiaripun, berdoa lan berusaha. Dari situlah Gusti Allah sedang menguji mental, hawa nafsu, kesabaran manusia napa ingkang dereng kasembadan ngilmunipun. Mugia Gusti Allah ngijabahi utawi mengurus jalan yang lurus. Apa to ingkang dadi sedyane sageta kasembadan. Sampun cekap atur kula sakmenika. Alhamdulillah, mekaten nika wau lain-lain leres sedaya ingkang dipun aturaken nika wau saking ingkang dewasa bapak-bapak tiga ingkang generasi penerus tunggal, ingkang ibu-ibu kalih nggih. Alhamdulillah nika saya pun 6 nggih, pun jangkep 6 nggih. Nah, pun jangkep 6 walaupun kirang cek ingkang generasi penerus. Jadi mungkin dari semua
yang disampaikan tadi ya, banyak hal yang disampaikan. Bagaimana memang kita terus membuat ide. Mungkin beberapa waktu yang lalu banyak yang share bahwa yang orang awam itu membicarakan orang gitu kan, orang sangat awam itu membicarakan orang, yang kelas menengah itu membicarakan kejadian gitu kan, dan orang yang levelnya paling tinggi itu membicarakan tentang ide atau gagasan. Jadi kita tetap di level kita membicarakan ide ataupun gagasan, jangan fokus membicarakan orang ataupun kejadian, yaitu hanya bunga-bunga dalam perjalanan. Untuk tadi disampaikan, mohon doanya tadi dari Pak dan suami Ibu Fatim ya, dan juga dari Ananda Mutia, jadi yang memang dalam kondisi saat ini dirawat ya. Semoga segera bisa sembuh. Ya, mungkin untuk lain-lain ada lagi mungkin dari pengurus. Kalau cukup kami cukupkan untuk lain-lain kali ini. Kurangnya kami mohon kesempurnaan dari Pak Pimpinan. Hadza wallahi yarana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan pada atur acara. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Bapak Sugeng Wiono yang telah memandu untuk lain-lain ya. Alhamdulillah untuk lain-lain ini hari ini sesuai ya. 6 tanggapan semuanya positif, dan insya Allah untuk kedepannya kita lebih solid lagi dan generasi kita ya diingatkan. Jadi kita mendidik generasi langsung action. Jadi kita entrepreneur, generasi kita entrepreneur. Tadi Bapak Pimpinan juga bagaimana kita harus ya ngajak ya bersaing. Bagaimana generasi kita bisa bersaing dengan kita. Kita 40 ini ya, 40 ke atas ya. Kepala 4 sama kepala 2 ini yang bersaing. Kalau persaingan ini insya Allah semuanya kan diajarkan riset, tinggal kita laksanakan. Untuk selanjutnya closing statement kepada Bapak Pembina, dipersilakan. Baik, makasih atas seluruh masukan teman-teman pada sore ini. Alhamdulillah pembahasan kita sudah mengerucut kepada suatu pemahaman, dan mari kita fokuskan kepada tujuan kita, bahwa tadi di depan kita satu tema tentang pengorbanan yang diharapkan mampu memberikan suatu kemenangan yang besar gitu ya. Di sini kami ingin menekankan bahwa tujuan daripada kita berkorban itu sesungguhnya adalah untuk mendekatkan ya, koroba ya keribu korban ya, supaya kita menjadi karib gitu. Karib terhadap apa yang kita tuju, semakin dekat, semakin akrab. Kalau kita lihat tujuan kita ini adalah bagaimana kita semua mendapatkan ridho Allah. Jadi sahabat semua, alhamdulillah kayak gitu kita sudah melangkah pada tujuan. Jadi apapun yang menjadi tujuan kita ini hakikatnya adalah garis takwa kita. Jadi Bapak Ibu tentu di SP Press memiliki target, dan target itu tentu memiliki fungsi untuk menguatkan target-target yang lebih besar. Dan target yang besar itu tentu punya target untuk memiliki satu kemenangan yang besar. Jadi korelasi terus. Oleh karenanya nggak boleh putus perjalanannya. Perjalanan dalam proses mencapai target itu maupun perjalanan di dalam mengikuti perjalanan proses secara
umum. Jadi kalau kita ingat bahwa kita ini takullah wa takullah gitu ya. Jadi kan dalam berprogram itu memang ya ayyuhalladzina amanu takullah wa takullah gitu. Takullah wal tangdur nafsu ma qaddamat lihat. Di sisi seterusnya dilanjutkan wa takullah. Kenapa ada dua takwa? Gitu ya. Takullah wa takullah tadi. Jadi wa takullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi proses kita bekerja, beramal ini bukan dibiarkan saja begitu saja oleh Allah, tapi selalu dipantau dan dilihat. Nah, makanya nggak boleh putus, ya. Maka kontinuitasnya terjadwal, ya kan, sampai dibuat jadwal seperti itu pagi sore, kemudian sampai kepada tujuan. Jadi takwa yang pertama itu diawali dengan basmalah, programnya berapa, baru yang watakullahnya ini keduanya ini berapa kita mau sampai di situ, dan itu real wujud. Jadi alimul ghaibi wa syahadah. Jadi sesuatu yang kita bayangkan, kita gambarkan, kemudian kita tekuni step by step gitu, secara terus menerus. Agenda-agenda kita ini juga tidak boleh berhenti. Ada ataupun tidak adanya seseorang harus ada yang membackup dan melanjutkan. Jadi ini semua menjadi satu forum di mana kita akan dibawa oleh satu proses menuju keberhasilan itu. Jadi ini kami ingatkan semuanya untuk istiqomah dan terus saling mengingatkan di mana ada satu proses di mana kita tidak boleh putus dengan perjalanannya. Jadi apapun kesulitan, kemudian apapun tantangannya, berat dan ringan semuanya dilalui dan harus sampai kepada tujuannya itu sendiri. Ya, demikian saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah memberikan closing statement dan ijabah kepada kita semua. Demikian untuk rangkaian acara dari siang sampai sore hari ini. Ini saya juga akan mengingatkan ya, berhubung ada peminjaman untuk pembelian laptop DPS yang saya pegang ya, ini untuk rekening 900-an ya. Jadi kami harapkan yang punya tanggungan atau hutang yang belum selesai mohon dicicil sehingga dana yang 2.500.000 yang diajukan bisa segera kita berikan. Ini juga ada ya kemarin dari anggota kita ya yang akhir bulan kemarin juga minjam untuk memenuhi jamas juga belum. Nanti saya tanyakan lagi untuk memenuhi 2.500.000. Dan untuk hari ini ya temanya memperkuat semangat berkorban untuk kemenangan yang besar ya. Jadi ini juga momen ya, Idul Adha, hari raya, kita mengadakan gerakan ya yang sudah Harakah Korban, dan untuk hari ini sudah terkumpul Rp750.000 dan sisa hari masih 2 hari ya. Kami mengingatkan yang belum menunaikan untuk Harakah Korban mungkin bisa diselesaikan dalam 2 hari ini. Jadi pengorbanan kita nggak hanya itu ya, kita jamas kita juga sudah masuk ini ya pekan terakhir. Mari kita lebih semangat lagi sehingga semua program bisa selesai sesuai target. Saya sebagai pembawa acara banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri ada wallahu yarana wa yafadana walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.